Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Sunarti. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Mugi Banyuwu dan juga calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Seruyan. Gejar Dewantoro menekankan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks sekolah saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah adanya disiplin diri yang kuat dengan motivasi intrinsik. Disiplin diri ini memungkinkan seseorang mengontrol dan menguasai dirinya sehingga memilih tindakan-tindakan berdasarkan nilai-nilai yang dihargai dan bermakna serta bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam menciptakan disiplin positif, kita harus memahami teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap murid memiliki kontrolnya sendiri. Keyakinan bahwa guru sepenuhnya dapat mengontrol murid adalah sebuah ilusi, sehingga strategi disiplin perlu ditinjau ulang. Menurut Ghazali, perilaku manusia didorong oleh 3 motivasi utama, yaitu menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan juga menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Dalam menciptakan disiplin positif, hukuman dan penghargaan seringkali bersifat ekstrinsik dan dapat berdampak negatif. Sebagai pendidik di sekolah, guru memiliki posisi kontrol yang penting dalam menerapkan disiplin positif. Dalam praktiknya, posisi kontrol guru dapat dibagi menjadi 5, yaitu sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Dari kelima posisi ini, posisi manajer adalah yang paling efektif dalam menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Sementara itu, keempat posisi lainnya cenderung hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik yang pada akhirnya dapat berdampak negatif bagi murid. Setiap murid yang melakukan kesalahan sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dirinya. Kebutuhan murid sebagai manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Dengan memenuhi kelima kebutuhan dasar tersebut, guru dapat menciptakan budaya positif di kelas dan sekolahnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, murid seringkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Untuk itu, perlu dibuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah supaya dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan orang lain. Keyakinan kelas atau sekolah ini dapat diambil dari nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai ini harus terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dalam penerapannya pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Alih-alih guru menerapkan hukuman dan penghargaan yang nantinya hanya menumbuhkan motivasi ekstrinsik, akan lebih baik jika guru menerapkan restitusi yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid memperbaiki kesalahan, mencari solusi masalah, dan berpikir tentang karakter ideal yang mereka inginkan, sehingga mereka belajar dari kesalahan dan memperkuat karakternya saat mereka kembali kepada kelompok mereka. Dalam penerapannya, restitusi dilakukan dalam 3 tahap, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi masalah, dan menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Ketiga tahapan ini biasa disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah orang yang merasa gagal karena merasa bersalah menjadi orang yang sukses. Bagi saya, hal yang menarik dalam modul ini adalah meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi ini seringkali saya alami dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Kontrol seringkali disalahartikan sebagai tindakan memaksa, mendominasi orang lain untuk mengikuti aturan atau keinginan kita. Dalam konteks sekolah, ini bisa berarti guru merasa perlu untuk mengendalikan murid
dengan hukuman ataupun penghargaan agar mereka patuh. Di rumah, ini mungkin terlihat seperti orang tua yang memaksakan kehendaknya pada anak-anak mereka tanpa memberi ruang untuk kebebasan berekspresi atau pemikiran mandiri. Padahal, kontrol yang efektif dalam menerapkan disiplin positif lebih berarti sebagai upaya membimbing dan mengelola perilaku melalui pendekatan yang mendukung perkembangan intrinsik dan tanggung jawab individu. Dengan memahami makna kontrol yang sebenarnya, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung, baik di sekolah maupun di rumah, yang menumbuhkan motivasi intrinsik dan membuat individu berkembang sesuai dengan nilai-nilai positif yang dihargainya. Saya merasakan perubahan dalam mengontrol emosi ketika saya menyelesaikan permasalahan yang muncul di sekolah maupun di kelas saya. Saya mulai menerapkan pendekatan yang lebih tenang dan bijaksana, berusaha untuk tidak segera bereaksi dengan marah. Sebaliknya, saya cenderung lebih melihat masalah dari berbagai sudut pandang, mempertimbangkan perasaan dan perspektif semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini tidak hanya membantu saya menemukan solusi yang lebih efektif dan adil, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan positif di sekolah. Dengan cara ini, saya tidak hanya memperbaiki cara saya menangani konflik, tetapi juga memberikan contoh bagi murid tentang pentingnya pengendalian diri dan pemecahan masalah secara konstruktif. Perubahan ini memperkuat hubungan saya dengan murid, dengan rekan sejawat, dan juga bahkan diri saya sendiri, serta menumbuhkan suasana saling menghargai dan bekerja sama dalam komunitas sekolah. Saya merasakan kesulitan ketika menanyakan bagaimana mereka akan memperbaiki masalah. Saya merasakan bahwa melakukan restitusi bukanlah hal yang mudah. Penerapan restitusi harus dilakukan secara perlahan dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan dalam menangani masalah yang sebelumnya tidak menggunakan pendekatan restitusi. Salah satu hal yang positif dalam penerapan restitusi adalah murid tidak lagi merasa bahwa mereka selalu menjadi pihak yang paling bermasalah, sehingga menciptakan suasana yang lebih adil dan mendukung kebaikan diri. Hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan restitusi ini adalah menuntun anak untuk dapat menentukan sendiri langkah-langkah yang perlu dilakukannya untuk memperbaiki masalah mereka. Sebelum mempelajari modul ini, saya terbiasa mengambil posisi sebagai penghukum. Saat itu saya sering merasa bahwa hukuman yang saya berikan kepada murid dilakukan dengan terpaksa dan tidak benar-benar menyelesaikan masalah secara tuntas. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha mengambil posisi sebagai manajer kontrol. Perasaan saya menjadi lebih lega karena murid-murid melakukan kegiatan untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa merasa terpaksa. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa hukuman dapat mengontrol murid dengan efektif. Namun, saya menyadari bahwa mereka hanya bersikap disiplin di hadapan saya. Setelah menerapkan posisi sebagai manajer kontrol, saya melihat murid-murid menjadi disiplin di atas kemauan mereka sendiri. Hal ini terlihat dari perilaku murid yang sering melakukan pelanggaran menjadi lebih berkurang. Sebelum mempelajari modul ini, saya mungkin pernah melakukan salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan mungkin memvalidasi tindakan yang salah.
Saya menanyakan kepada pelaku dan korban tentang kesalahan yang telah dilakukan serta alasan terjadinya kejadian atau masalah tersebut. Hal yang penting dan perlu untuk dipelajari dalam menerapkan budaya positif ini menurut saya, bagaimana cara kita berkolaborasi dengan orang tua dan masyarakat agar budaya positif ini tidak hanya terbatas di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diterapkan di rumah dan juga lingkungan tempat tinggal murid. Demikian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia, Bapak Guru hebat.